Sukses, kata itu selalu terdengar indah bagi semua orang. Tapi kalian tidak tahu, sampai kalian dipaksa untuk menelannya setiap hari. Aira harus bisa. Aira harus juara. Aira perempuan, jadi harus lebih kuat. Tapi jangan banyak belajar, nanti lupa kodrat. Lucu ya? Aku adalah Aira itu. Aira yang diminta bisa jadi segalanya. Pintar, mandiri, menghasilkan uang, dan membanggakan keluarga. Tapi tak pernah diajari caranya. Aira, capek gak? Kalimat itu tak pernah kudengar, bahkan terucap dari orang tua. Mereka berdalih untuk masa depanku. Tapi masa depan seperti apa kalau hari ini saja aku berjuang sendirian? Biaya kursus katanya mahal. Buku tambahan katanya gak penting. Tempat bercerita gak ada. Pelukan mana sempat. Aku dituntut berdiri tegak di atas kaki yang bahkan tak pernah mereka kuatkan. Dan setiap kali aku hampir jatuh, aku dengar bukan, bangun nak. Tapi lihat, anak orang lain saja bisa. Kalau begitu, apa arti sukses kalau aku harus kehilangan diriku sendiri untuk mencapainya? Rajasa. Aku lahir dari keluarga yang sangat beruntung. Ayahku adalah seorang pengusaha sukses yang ambisius. Namanya dikenal, keputusannya dihormati. Ibuku, apa lagi? Mungkin dari situlah seorang Perna Rajasa yang penuh ambisi lahir. Di rumahku, buku bukan barang pajangan, diskusi bukan hal asing, dan kesempatan selalu tersedia. Aku tidak pernah kekurangan fasilitas. Sekolah terbaik, lingkungan terbaik, bimbingan terbaik. Kalau aku ingin belajar melukis, ada guru pribadi. Kalau aku ingin ikut lomba, ada dokumen penuh. Dan jujur saja, aku terbiasa menang. Bukan karena kebetulan, tapi karena aku dibesarkan untuk percaya diri. Aku tidak
tidak pernah dilarang untuk bermimpi. Tidak pernah diminta untuk mengecilkan suara. Apalagi disuruh jadi orang lain. Aku bebas berbicara, bebas berpendapat, bebas menentukan arah hidupku sendiri. Dan mungkin itu sebabnya aku selalu terlihat unggul. Karena sejak lahir, aku sudah berdiri di tempat yang lebih tinggi. Dan aku pikir, begitulah seharusnya semua orang tumbuh. Oh, beruntung. Kalimat itu terdengar ringan di mulutmu. Aku lahir bukan dari keluarga pengusaha, bukan dari keluarga akademis. Ayahku bekerja keras, tapi bukan untuk membangun mimpi, hanya untuk memastikan rumah tetap berdiri. Ibu tidak pernah bicara soal cita-cita yang dia ulas setiap hari hanya satu. Jangan mempermalukan keluarga. Uang, buku bukan investasi, itu pengeluaran. Dan tambahan, belajar sendiri saja. Lomba, kalau tidak juara, untuk apa ikut? Kamu bilang kesempatan selalu tersedia. Di tempatmu, kesempatan harus diperebutkan. Padahal bahkan sebelum sempat dicoba, sudah dibilang tidak perlu. Kamu terbiasa menang. Aku terbiasa membuktikan. Kamu bebas bersuara. Aku belajar menahan suara. Kamu berdiri di tempat yang lebih tinggi sejak lahir. Sedangkan aku, bahkan untuk berdiri sejajar saja, aku harus berlari lebih jauh. Dan jangan salah paham, aku tidak membenci keluargamu. Aku hanya lelah menjadi mimpi yang tak pernah mereka bantu bangun. Kalau memang seberat itu, kenapa tidak pergi saja dari tekanan itu? Pergi dari keluarga. Maksudku, kamu bisa memilih jalanmu sendiri. Semua orang bisa. Hei, tidak semua orang lahir dengan pilihan Raja Sang. Atau mungkin kau terlalu takut untuk mencoba. Takut. Aku hidup di dalam ketakutan setiap hari. Takut gagal, takut mengecewakan, takut dianggap tidak berguna. Kamu menyebut itu pilihan. Bagiku, itu konsekuensi. Aku hanya berpikir tekanan itu bisa membuatmu lebih kuat. Jika hidup tanpa tekanan, kau mau menjadi apa, ha? Tekanan juga bisa mematahkan. Mematahkan? Kalau kamu patah hanya karena kata-kata, berarti mentalmu memang selemah itu. Aku tidak bermaksud untuk meremehkanmu. Aku hanya mengatakan fakta. Tapi kamu melakukannya. Hei, mau kemana kau? Aku belum selesai berbicara. Pantas saja orang kamu tidak ada yang peduli. Ternyata sikapku saja seperti ini. Pastikan kau tidak akan pernah beruntung dalam hidupmu. Diam. Diam. Tolong diam. Di mana? Di mana? Di mana? Ini dia. Cuma ini yang buatku tenang. Cuma ini yang bisa bantu tidur. Biar semua berhenti sebentar. Aira, Ibu, kenapa kamu seperti ini? kenapa?
saja aku pulang. Aku cuma mau sekali saja dengar. Ayah, gak apa-apa kalau gagal. Ayah boleh istirahat. Ayah, cukup. Kamu harus kuat, Aira. Aku sudah kuat. Kenapa? Gak ada satupun yang memilih berpihak padaku. Bagus sekali, Ayah. Kamu bilang kamu kuat kan? Lihat kamu sekarang. Kenapa sih kamu gak pernah cukup? Kenapa gak bisa jadi anak yang gampang dibanggakan? Kenapa harus ngerasa gagal terus? Lemah. Kamu lemah. Iya, aku sensitif. Terus kenapa? Apa salahnya ngerasa sakit? Apa salahnya ngerasa capek? Kalian pernah ngerasain capek gak? Pernah gak? Jawab! Kalian semua bilang aku harus kuat. Kuat untuk keluarga. Kuat untuk masa depan. Kuat untuk harga diri. Tapi siapa yang kuat jadi aku? Ayah cuma lihat hasil. Ibu cuma lihat nama baik. Kak Jasa cuma lihat logika. Gak ada yang lihat aku. Aku bukan mesin. Aku bukan piala. Aku bukan proyek yang harus berhasil. Aku manusia. Lemah. Lemah. Bagaimana? Aku harus bagaimana? Aku tanya kalian. Kalian mau tahu bagaimana rasanya ada di posisiku? Rasanya seperti menginjak batu yang disiapkan oleh orang tuaku sendiri. Aku lelah. Kenapa bahkan untuk membenci diri sendiri aku masih kalah? Aku benci rumah itu. Aku benci suara-suara itu. Aku benci kamu, Rajasa. Karena kamu bisa bicara kuat tanpa tahu rasanya hancur. Yang paling aku benci diriku sendiri. Karena masih berharap suatu hari nanti ada yang bilang aku cukup.
cerita yang menerangi dan memberikan kenangan, teater Jalan Kaki